Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi. Selamat datang dan jumpa lagi di channel Rajana Gas, solusi kompor sobat. Gaskeun sob. Oke sob, kali ini di depan kita sudah ada regulator. Nah, seperti yang dijanjikan di video shot sebelumnya, ini Rajana Gas akan membahas atau mengupas tuntas bagaimana cara kerja regulator. Oke sob, di sini sudah ada regulator yang sudah dibobok sob. Ini dipegang gini karena dia kalau dilepas akan buka dengan sendirinya. Di video shot sebelumnya itu diberi judul regulator bugil sob. Ya, ini judul yang cukup menggoda, tapi viewernya belum begitu dahsyat sob. Kali ini video full versinya sob. Oke sob, kita langsung saja kita buka saja regulator yang sudah dibobok kemarin. Nah, seperti ini sob. Awalnya regulator tertutup, kita bobok, kita buka. Ini ada pernya sob, penahan di sini. Bagaimana cara kerja regulator sob? Kita akan bahas bersama-sama sob. Oke sob. Di sini sobat lihat, sini ada bulatan kaleng, sini ada baut, ada bulatan karet di sini sob. Ini fungsinya untuk memompa sob. Nah, ini memompa ketika si gas masuk dari tabung dari sini masuk ke regulator lewat sini sob ya. Nah, masuk lewat sini. Ketika ini ditutup, kalau posisi ke bawah seperti ini sob, ini akan muncul dan nah, dia akan menekan ke sini sob. Menekan ke tengah, bagian tengah yang bagian ini tengah sob. Nah, sobat lihat di bagian tengah sana. Nah, di sana sob ada bagian tengah kecil. Nah, itu ventil dari tabung gas itu sendiri. Jadi si kuningan ini akan menekan ke sini, menghasilkan gas keluar dari mulut regulator sini sob. Gas masuk ke sini, lalu diproses di sini sob. Ini akan mengembang dengan sendirinya, akan naik seperti memompa seperti itu sob. Nah, langsung dialirkan ke sini, ke mulut regulator. Oke, kita buktikan sob. Kita pasangkan regulator bugilnya sob. Ini regulator seksi sob ya, judulnya regulator seksi. Kita pasang regulatornya. Nah, seperti ini sob. Ini posisi ke sini, ngunci ke bawah sob. Nah, seperti ini. Nah, tampak seperti ini. Kita tutup dulu sob. Ini mengembang dengan sendirinya sob. Si karet ini mengembang. Nah, bunyi jus seperti ini. Ini lagi memproses pengoperan gas dari regulator ke mulut regulator ke sini sob ya. Nah, seperti ini sobat, dengar ada bunyinya. Nah, seperti itu. Ketika ditekan-tekan seperti ini, dia goyang-goyang, endut-endutan sob. Bisa sobat bisa bedakan. Nah, berarti itu gas, ketika gas dilepas ini akan turun dengan sendirinya atau menekan, ngasihkan tekanan gas ke mulut regulator ke sini sob. Nah, seperti ini sob. Nah, oke, kita buka dulu. Nah, ketika dibuka dengan sendirinya dia akan menutup. Kalau tadi ketika dipasangin dia mengembang atau naik sob, si karet ini seperti ini. Nah, seperti ini sob, naik karena terdorong oleh gas dari sini. Ketika dilepas dia turun dengan sendirinya karena tidak ada tekanan dari gas itu sendiri sob. Nah, kenapa ketika gas atau regulator dipasangkan ini tidak keluar gas ke sini? Nah, ada beberapa kemungkinan sob. Kemungkinan si tabungnya ini membeku. Kan suka ada regulator yang dipasang harus dipukul-pukul seperti itu sob ya. Nah, itu ketika ini sudah dikunci seperti ini, dia menekan ke ventil, ini gas di sana beku. Atau bisa juga si ini menekannya belum terlalu menginjak ke ventil ini sob, ke ventil tabung gas ya sob. Nah, seperti itu sob. Bagaimana solusinya ketika dipasangkan seperti ini, dikunci ini, tapi gas tidak keluar seperti ini, tidak keluar begini sob. Nah, biasa dipukul-pukul seperti ini sob. Nah, sobat lihat di sini ketika dipukul ininya ini langsung ya sob. Biasanya kan suka ada casing yang ininya dipukul-pukulnya seperti ini sob ya. Nah, ditepuk-tepuk seperti ini ya supaya ada hentakan ke sini sob. Jadi ketika ini dipukul-pukul, si tuas yang kuning ini, tuas yang ini sob. Nah, tuas yang ini menginjak langsung ke ventil
tabung ini sob. Jadi mengakibatkan si gas naik. Ketika si gasnya membeku, sobat bisa goyang-goyangkan seperti ini. Nah, karena itu terjadi kondensasi atau pembukaan dari dalam sob ya. Kalau seperti minyak sayur yang suka beredar di pasaran itu, kalau bahasa baratnya itu minyaknya sare. Nah, kayak gitu sob ya. Ya harus dijemur dulu biar si minyak sayurnya bangun lagi. Nah, sama gas juga seperti itu sob. Oke, ketika apa yang terjadi ketika ini sudah dipasangkan, nah seperti ini sudah dikunci ke sini, tapi gas tidak naik sob ya. Nah, penyakitnya ada di mana? Gini sob. Ketika regulator dipasangkan, ini udah dikunci seperti ini, tapi regulator udah terpasang dengan semestinya, tapi dia tidak mengalirkan gas dari tabung ke mulut regulator. Di coba-coba seperti ini tidak keluar sob ya. Udah presisi tempatnya udah oke. Biasanya di sini sob penyakitnya sob. Nah, biasanya penyakitnya di tuasnya sob. Nah, tuas yang ini sob, kita guna alat bantu sob. Di sini ini menginjak ke kuningan ini sob. Menginjak ke kuningan, nggak susah sob. Nah, diberdiriin dulu di sini. Nah, seperti ini. Tuas ini sob ya. Tuas yang ini nanti akan menginjak ke sini sob. Nah, jadi biasanya ketika dipasangin sudah dikunci, tapi ini tetap turun naik, artinya tidak diam seperti ini sob. Ini kan diam sob ya. Ketika udah dikunci, ini posisi kunci, ini diam. Nah, ketika ininya sudah aus si tuasnya, ini biasanya yang terbuat dari plastik sob ya. Ini akan ditekan-tekan seperti ini, akan goyang, akan masuk lagi, ditarik begini akan keluar. Nah, ini solusinya sobat tinggal ganti tuasnya seperti ini. Jadi ketika dipasangkan tidak ada bunyi jas-jus, udah presisi, udah oke, tapi gas tidak keluar, dipukul-pukul, sudah digoyang-goyang, dihentak-hentakan, tabungnya tetap aja, berarti kemungkinan besar tuasnya yang terbuat dari plastik ini sob udah aus di sini, karena si ini menginjak ke kuningan yang sini yang ada di dalam sob. Nah, seperti ini. Lanjut kita cek lagi cara mengatasi yang lain. Nah, ketika regulator dipasang, ini penyakit yang lainnya sob ya. Penyakit dipasangin, dikunci, nah seperti ini, tapi dia langsung balik lagi posisi kunci, tapi dia gini. Jadi si regulator akan keluar gasnya ketika ditekan seperti ini. Ini udah posisi kunci, ini seperti ini misalkan sob ya. Gas tidak keluar, dia akan keluar setelah ditekan seperti ini, kayak yang ngejungkit sedikit gitu sob ya. Nah, kayak yang gini. Jadi harus ditekan dulu, baru regulator, di mulut regulator keluar gas. Kalau biasanya kalau di lapangan itu dikasih beban atasnya pakai coet atau pakai benda-benda yang agak berat yang sekiranya dia bisa menindih regulator, menyebabkan regulator bisa berfungsi kembali. Penyakitnya ada di mana sob? Di sini sob. Penyakitnya ada di lidah regulator. Nah, ini di sini lidah regulatornya ini udah aus sob. Biasanya ketika dia dipasangin, dia mengunci tapi tidak maksimal. Jadi mengunci kayak balik lagi sedikit. Nah, ini yang harus diganti sob. Nah, ini lidah regulatornya posisinya ada di sini sob. Nah, ini lidah regulator, posisinya ini lidah regulator ini sob. Nah, ini lidah regulator yang ini sob ya. Posisinya ada di sini. Nah, ini udah aus. Ketika regulator dipasangkan, udah kayak yang masang bener, tapi dia tidak keluar gas. Jadi harus dipegangin, harus ditekan, harus dikasih beban, baru keluar gas. Nah, berarti itu lidah regulatornya sudah aus. Sobat ganti saja. Bagaimana cara menggantinya sudah ada di postingan sebelumnya sob ya. Tinggal dibuka ini, cabut dan ganti. Oke sob. Lalu ada lagi kasus ketika dipasang regulator seperti ini, pasangin, ini tidak keluar, gas tidak keluar dari sini, tapi di indikator di sini keluar ada, tapi gas tidak mau keluar sob. Nah, biasanya itu ada kotoran di sini sob ya. Nah, di sini ada kotoran, sobat bisa masukkan minyak sayur atau oli ke sini sob, lalu dikocok-kocok seperti di postingan sebelumnya, lalu dicoba masukin ke
tabung lagi, lalu digini-gini sampai si regulator main. Ketika digini-gini bunyi jas-jus seperti ini sob. Nah, sampai bunyi seperti ini. Oke. Nah, penyakit yang ada di sini sudah dijelaskan. Ketika sobat punya regulator sejenis semacam ini, silakan sobat tinggal ikuti langkah-langkah dari Raja Nagas. Silakan tinggal dipraktekkan saja, jangan takut kalau misalkan kurang paham atau gagal paham atau kurang fokus, gagal fokus dan lain sebagainya. Silakan sobat tinggalkan di kolom komentar. Oke sob, lanjut ke bagian ini. Kita akan membongkar bagian ini sob. Kalau tadi cara kerja regulator yang sederhananya sudah dibahas, dan cara mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan besar terjadi sudah dibahas juga. Kita akan mencoba membongkar regulator ini, seperti apakah gerangan daleman dari regulator yang tadi dibahasnya. Oke, kita langsung eksekusi sob. Oke sob, kita akan membongkar ini sob ya. Nah, kita akan menggunakan jalur cepat atau jalur alternatif atau jalur nekat sob. Nah, kita sobek saja di sini sob ya, si ininya, si karetnya kita sobek pakai gunting, pisau atau pakai apapun supaya ini bisa sobek sob. Kita akan coba lihat dalamnya regulator seperti apa. Kita sobek seperti ini sob. Kita hati-hati sob ya, ini lumayan tajam sob. Kita akan ke gunting saja, diputar sob ya, biar agak rapi. Nah, seperti ini sob. Kita gunting biar agak rapi. Nah, seperti ini sob, kita gunting saja. Nah, kita gunting dan kita lihat dalamnya seperti apa sob. Nah, oke. Kita kalau sudah bisa tinggal disobek, tarik seperti ini sob. Nah, seperti ini sob. Oke. Nah, kita lihat, kita bongkar semuanya dan kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi cara kerja yang lihat dari dalamnya langsung sobat bisa lihat seperti apakah gerangan bentukan dari jeroan regulator ini sob ya. Nah, kita selesaikan dulu satu-satu sob. Ini agak susah karena ini pinggirannya agak-agak tajam sob, pinggiran ininya agak tajam. Nah, sobat bisa lihat nih, di sini ada semacam tuas sob. Nah, sini ada tuas. Nah, seperti ini. Kita akan lihat ini, karena ini tetap harus dibuka sob ya. Kita goyang-goyang. Nah, seperti ini sob. Nah, di sini dia bisa naik turun nih. Nah, cabut seperti ini sob. Ternyata dibuka seperti ini. Nah, seperti ini sob. Ini di sini masuk ke sini sob ya. Jadi dia mengunci di dalam sob. Nah, ini ada kuncinya di sini untuk memompa ini ke mulut ini sob. Nah, ke sini sob ya. Ini ketika gas masuk ke sini dipompa sama ini. Ini gasnya masuk lewat sini sob ya. Nah, dipompa masuk ke sini sob. Ke mulut regulator. Nih, mulut regulator ke sini. Nah, nanti gotri ada di sini sob, gotri atau pelor sob ya. Raja Nagas menyebutnya pelor, ini gotri ada di sini sob. Nah, gotri yang main ini yang turun naik untuk otomatisnya sob. Untuk otomatisnya ini ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi kinerjanya sederhana sekali sob. Ini masuk ke sini. Jadi dia akan main naik turun naik seperti ini, atau gusar geser ke samping kanan samping kiri ketika gas masuk ke sini sob ya. Gas masuk ke sini. Naik. Ini ada semacam pengompak. Nah, ini sob. Di sini ada macam pengompaknya. Nah, sini ada kunci sob ya. Jadi di sini masuk ke sini, kita lihat. Di sini ada tuas, di sini ada tuas sob. Tuasnya menahan ini karena si gas masuk lewat sini sob ya. Masuk lewat sini, nanti dialirkan ke sini langsung. Jadi ketika si gas dipasangin ke tabung, si gas naik dari sini akan mengumpul ke sini sob. Dia akan menekan ke mulut regulator dan ke sini sob, ke indikator. Nah, nanti fungsi indikator ada sendiri sob ya. Kita bongkar lagi dari fungsi dari regulator itu, fungsi dari indikator regulatornya.
Oke sob, nah ternyata daleman regulator hanya seperti ini sob ya. Nah, kenapa ada regulator seperti ini yang bisa dijadikan regulator tegangan tinggi? Kalau ini tekanan rendah sob, jadi regulator tekanan tinggi itu tidak menggunakan gotri. Nah, tidak menggunakan ini sob, tidak ada pelor otomatis atau gotrinya, jadi dia main di sini. Jadi penekanan dari sini sob, si per sama menggunakan per. Jadi ketika gas semakin besar di ini akan ditekan seperti ini, gas akan semakin besar keluar dari sini. Kenapa ketika cara merubah regulator biasa jadi tegangan tinggi ini yang dicopot? Karena kalau tidak dicopot ini akan melesat sob, ini akan keluar dengan sendirinya terdorong oleh gas yang besar di sini karena ditekan seperti ini. Ketika diputar, kalau gas yang biasa kan ada ininya sob ya, ada tutup atas dan seperti volume gitu, bisa diputar pakai obeng min. Nah, nanti ini akan menekan seperti ini dan gas yang akan keluar dari sini akan jadi lebih besar. Semakin ini ditekan, semakin gas yang keluar ini akan semakin besar di sini sob. Oke, kita kembali ke sini. Nah, alatnya cuma segini sob, cuma segini aja. Jadi cara kerja semua regulator seperti ini. Jadi kinerjanya masuk dari sini sob, dari sini, dari tabung, leher tabung gas masuk ke sini, lalu di sini dikumpulkan, lalu dibagi ke indikator dan ke mulut tabung, mulut regulator itu sendiri. Nah, jadi ketika gas masuk dan ini gotrinya main sob, gotri yang bagus, ketika gas dimasukin ini tidak disambung ke selang, dia akan menutup dengan sendirinya sob. Nah, dia akan menutup dengan sendirinya otomatis seperti ini set. Ya, jadi ketika dipasangin dia akan menutup, dan ketika digini-gini dia akan berhenti dengan sendirinya, keluar masuk keluar masuk keluar masuk seperti itu sob. Oke sob, ini pembahasan dari regulator, jeroan regulator, kinerja regulator, demikian dulu. Semoga bermanfaat. Ini pembelajaran atau edukasi untuk sobat Raja Nagas semua, biar tidak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran menggunakan gas, menggunakan memasang regulator sob ya. Jadi tidak ada kata takut, jangan ada kata takut lagi untuk memasang gas atau menggunakan kompor gas. Oke sob, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan postingan selanjutnya yang pasti lebih inovatif dan kreatif dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Kalau ada kritik, saran atau request apapun atau challenge apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi, gas sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.